Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar multimedia dan animasi menggunakan Macromedia Flash. Kenapa saya mau menggunakan Macromedia Flash padahal banyak aplikasi multimedia dan animasi yang lain? Karena saat ini Macromedia Flash Professional sebenarnya adalah yang paling ringan untuk beberapa device yang mungkin tidak didesain untuk melakukan pemrograman multimedia. Jadi karena Flash sendiri sudah dikembangkan oleh Adobe, sudah bukan dari Macromedia, jadi mungkin pembaharuannya itu kalau Anda ingin menggunakan versi yang di atasnya, itu kita bisa gunakan Adobe Flash Professional ya CS6 ke atas. Kelebihannya CS6 ke atas itu sudah bisa membuat aplikasi untuk Android dan smartphone yang lain. Hanya saja Android saat ini sudah tidak mendukung Flash, jadi kita harus mencari cara untuk membuat aplikasi itu bisa run pada suatu device mobile. Nah, sekarang kita coba perhatikan bagaimana tampilan Macromedia Flash. Macromedia Flash di sini tampilan awalnya ya pastinya ada Create New, Open Recent, sama Create From Template dan beberapa menu lainnya. Jadi untuk awal kita akan gunakan Flash Dokumen ya. Tampilan awal dari Macromedia Flash di sini bisa dilihat bagian tengah itu adalah layar kerja. Jadi animasi yang tampil pada layar itu adalah yang ada di dalam layar putih di tengah layar Anda. Sedangkan di bagian atas kita bisa perhatikan ada beberapa menu, file, edit, insert, modify, dan lain-lain. Itu akan menjadi menu yang akan kita gunakan pada saat membuat animasi. Animasi yang kita bisa buat dengan Macromedia Flash 8 itu animasi 2 dimensi. Untuk membuat animasi 3 dimensi bisa menggunakan Adobe Flash CS6 ke atas ya. Di samping ini adalah tool seperti selection, transform, ada gradient transform, line ya. Kemudian ada pen, ada text, dan semua tool yang akan kita gunakan dalam membuat suatu gambar atau suatu desain di dalam layar. Pada bagian bawah ada color, warna, ada stroke color, ada fill color, dan stroke color untuk pewarnaan. Stroke color itu gunanya untuk warna garis, fill color untuk warna bagian dalam. Pada bagian atas di sini adalah hal penting harus dipelajari. Di atas ini adalah skin 1, jadi animasi biasanya terdiri dari beberapa skin. Di bagian bawahnya ada layer, jadi di bagian sini akan ada layar-layar untuk menyimpan objek yang akan kita animasikan. Jangan menumpuk beberapa objek dalam satu layar, karena akan jadi masalah pada saat Anda ingin menggerakkan atau ingin menganimasikan objek tersebut. Pada sebelah kanannya di sini ada beberapa kotak-kotak ya, ada banyak kotak ke kanan dengan angka di atasnya, kemudian ada yang punya kotak dengan lingkaran. Jadi kotak-kotak ini disebut frame, sedangkan angkanya itu disebut jumlah framenya yang akan menentukan berapa lama animasi yang akan kita buat. Kotak-kotaknya ini menandakan, kotak yang ada lingkarannya menandakan keyframe. Keyframe itu adalah tempat di mana objek itu berubah, wujud, bentuk, warna, atau yang lainnya. Sedangkan frame-frame biasa, kotak-kotak biasa itu hanya menandakan durasi saja. Pada bagian bawah di sini ada tertulis frame rate 12,0 fps, itu berarti untuk membuat animasi dalam 1 detik animasi kita membutuhkan 12 frame atau 12 kotak yang ada di atas. Jadi kalau kita membuat animasi selama 10 detik itu berarti butuh 120 frame dan seterusnya. Jadi itu kita bisa gunakan banyak ya. Pada bagian bawah ada kotak action. Kotak action di sini adalah untuk menyimpan script dari
animasi yang akan kita buat. Jadi animasi ini bisa saja bukan dalam bentuk film, tapi dalam bentuk aplikasi multimedia. Aplikasi yang bisa kita buat itu ada berbagai macam, seperti media pembelajaran atau simulasi-simulasi praktek dari mata pelajaran tertentu. Dan beberapa dari itu membutuhkan script. Script yang akan kita pakai atau bahasa pemrograman yang akan kita pakai adalah ActionScript 2.0. Pada Adobe Flash itu sudah tersedia 3.0 dengan bahasa yang mirip dengan bahasa Java. Kemudian bagian bawah adalah properti. Jadi properti di sini ada size, menyangkut dengan size dari kotak yang ada di tengah ini untuk layar kerja. Publish setting itu kalau kita ingin mengekspor hasil animasi kita. Kemudian background ini untuk mengubah warna background. Frame rate di sini untuk mengubah berapa jumlah frame yang akan kita gunakan untuk membuat animasi selama 1 detik. Semakin banyak frame yang kita gunakan, bisa saja animasi yang kita buat semakin halus, tapi akan membuat kapasitas penyimpanan animasi Anda itu menjadi lebih besar. Sebelah kanan di sini ada beberapa lihat lagi, ada color mixer, ada color suggest, ya. Jadi di sini color mixer untuk membuat pewarnaan sendiri berdasarkan nilai RGB atau berdasarkan penunjukan nilai hexa di sini. Kalau color suggest ini sudah ada beberapa warna yang sudah disediakan, tinggal Anda pilih mau pakai warna apa. Library di sini akan menunjukkan objek-objek apa saja yang sudah Anda masukkan ke dalam lembar kerja. Jadi di sini akan tampil masing-masing objek tersebut. Jika Anda ingin pakai ulang, tinggal tarik dari library-nya. Atau ingin menyediakan semua objek yang akan digunakan di animasi, simpan dulu di library, pada saat sementara pekerjaan baru bisa ditarik masuk ke dalam layar kerja. Demikian pengenalan Flash Professional 8. Silakan Anda mencoba. Jika Anda butuh masternya, Anda bisa download di beberapa tempat download ya. Silakan diinstal dengan penginstalan yang mudah. Terima kasih.